Sifat dan contoh liabilitas jangka pendek. Menurut SAK Etap IAI 2009-172, liabilitas atau obligation kini entitas yang timbul dari peristiwa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Menurut SAK Etap IAI 2015-911, liabilitas merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomis. Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sebagai contoh dengan yang pertama ada pembayaran kas, kedua penyerahan aset lain, ketiga pemberian jasa, keempat pergantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, atau yang kelima konversi kewajiban menjadi ekuitas. Kewajiban dapat juga dihapuskan dengan cara lain seperti kreditor membebaskan atau membatalkan haknya. Pengakuan liabilitas PSAK 2015-16, liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban saat ini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Menurut penulis, liabilitas jangka pendek adalah liabilitas perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam kurung atau sama dengan 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Beberapa contoh liabilitas jangka pendek adalah sebagai berikut. Yang pertama, utang usaha. Yang kedua, pinjaman dari bank. Yang ketiga, bagian dari kredit jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu kurang 1 sama dengan 1 tahun. Yang keempat, utang pajak. Yang kelima, biaya yang masih harus dibayar. Yang keenam, voucher payable atau dalam hal ini digunakan voucher system. Yang ketujuh, utang dividen. Yang kedelapan, pendapatan yang diterima di muka. Yang kesembilan, uang muka penjualan. Yang kesepuluh, utang pemegang saham. Yang kesebelas, utang leasing atau kewajiban sewa yang jatuh tempo 1 tahun yang akan datang. Yang ke-12, utang bunga. Yang ke-13, utang perusahaan afiliasi atau utang dalam rangka hubungan khusus. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memeriksa liabilitas jangka pendek adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecenderungan perusahaan untuk mencatat liabilitasnya lebih rendah dari yang sebenarnya, atau understatement of liabilities, dengan tujuan untuk melaporkan laba lebih besar dari yang sebenarnya. Misalnya, dengan tidak mencatat sebagian biaya dan pembelian barang dagangan atau bahan baku yang belum dibayar. Untuk itu, auditor harus melakukan prosedur yang disebut searching of unrecorded liabilities dengan cara memeriksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, perbedaan antara accounts payable dan accrued expenses. Accounts payable angkanya lebih pasti karena perusahaan mencatat kewajibannya berdasarkan invoice yang diterimanya dari supplier. Accrued expenses angkanya didasarkan pada estimasi, sehingga jumlahnya kurang pasti dibandingkan accounts payable. Yang kedua, yaitu tujuan pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Tujuan yang pertama,
Memeriksa apakah terdapat internal control yang baik atas liabilitas jangka pendek. Jika internal control atas liabilitas jangka pendek itu disimpulkan oleh auditor cukup baik, maka ruang lingkup pemeriksaan atas liabilitas jangka pendek dapat dipersempit. Dan begitu juga sebaliknya, jika disimpulkannya lemah, ruang lingkup pemeriksaan harus diperluas. Perlu juga diperhatikan beberapa ciri internal control yang baik atas liabilitas jangka pendek. Yang A, adanya pemisahan tugas antar bagian pembeli, bagian penerimaan barang, bagian gudang, bagian akuntansi, dan bagian keuangan. Yang B, digunakannya formulir-formulir yang bernomor urut cetak untuk penerimaan pembelian, order pembelian, dan laporan penerimaan barang. Yang C, adanya sistem otorisasi untuk pembelian maupun pelunasan utang. Dan yang D, digunakannya sistem tender untuk pembelian dalam jumlah yang besar, di mana beberapa supplier diundang untuk memasukkan penawaran tertulis dalam amplop tertutup ke panitia tender. Tujuan yang kedua yaitu memeriksa apakah liabilitas jangka pendek yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca itu didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang betul-betul terjadi. Jika liabilitas jangka pendek merupakan utang usaha yang berasal dari pembelian secara kredit, maka utang tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap, seperti purchase requisition, purchase order, supplier invoice, dan receiving report. Dan jika liabilitas jangka pendek merupakan utang dividen, maka harus didukung oleh notulen rapat umum pemegang saham yang memberikan otorisasi untuk pembagian dividen. Tujuan yang ketiga, memeriksa apakah semua liabilitas jangka pendek perusahaan sudah tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Dalam hal ini, auditor harus meyakinkan diri bahwa tidak ada unrecorded liabilities. Untuk itu, auditor harus memeriksa semua perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga, memaksa notulen rapat direksi dan pemegang saham, dan mengirim konfirmasi ke penasihat hukum perusahaan. Tujuan yang keempat, memeriksa apakah biaya masih harus dibayar, jumlahnya reasonable, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Untuk itu, auditor harus memeriksa perhitungan biaya yang masih harus dibayarkan yang dibuat oleh perusahaan, apakah masuk akal dan konsisten dengan tahun sebelumnya. Tujuan yang kelima, memeriksa apakah kewajiban leasing atau sewa, jika ada, sudah dicatat sesuai dengan standar akuntansi sewa dalam PSAK 30 revisi tahun 2015 tentang sewa. Misalnya, jika utang leasing untuk pembelian mesin pabrik, maka harga perolehan mesin dan utang leasing harus dicatat sebesar nilai tunainya. Menurut IAI PSAK tahun 2015, suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset. Dan suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Tujuan yang keenam, memeriksa apakah seandainya ada liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Misalnya, pada tanggal 31 Oktober tahun 2015, perusahaan membeli barang dagangan secara kredit dari luar negeri sebesar 100.000 US dollar. Kurs saat itu adalah 13.000 per 1 US dollar, sehingga utang usaha dicatat sebesar 1.320.000. Per tanggal 31 Desember tahun 2015, utang tersebut masih belum dilunasi dan kurs Bank Indonesia saat itu per 1 US dollar jika dibeli sebesar 13.400 dan jika dijual sebesar 13.200. Berarti kurs tengah adalah 13.300 per 1 US dollarnya.
Maka, jurnal penyesuaian yang harus dibuat per 31 Desember tahun 2015 yaitu laba atau rugi selisih kurs sebesar 30 juta di debit dan juga utang usaha sebesar 30 juta di kredit. Tujuan yang ketujuh, memeriksa apakah biaya bunga dan bunga yang terutang dari liabilitas jangka pendek telah dicatat pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Dalam hal ini, auditor harus yakin bahwa semua bunga liabilitas jangka pendek, baik dari utang bank, utang pemegang saham, dan lain-lain, sudah dicatat sebagai beban perusahaan, dan jika bunga tersebut belum dibayar, sudah dicatat sebagai utang bunga pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Tujuan yang kedelapan, memeriksa apakah biaya bunga liabilitas jangka pendek yang tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca betul sudah terjadi, sudah dihitung secara akurat, dan merupakan beban perusahaan. Auditor harus yakin bahwa bunga yang dibebankan dalam laporan laba rugi berasal dari pinjaman jangka pendek yang digunakan perusahaan dan didukung oleh perjanjian kredit yang sah, sehingga betul-betul beban perusahaan. Selain itu, auditor harus melakukan pengecekan apakah perhitungan bunga sudah dilakukan secara akurat, walaupun beban bunga dicatat berdasarkan nota debit dari bank, berarti dihitung oleh bank. Selanjutnya, yaitu tujuan yang kesembilan, memeriksa apakah semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default. Biasanya dalam perjanjian kredit bank mencantumkan beberapa persyaratan yang harus dipatuhi oleh nasabahnya, yaitu antara lain, yang pertama, perusahaan tidak boleh mengganti manajer kunci tanpa seizin bank. Yang kedua, current ratio harus dijaga pada tingkat tertentu. Dan yang ketiga, tidak boleh terlambat dalam membayar bunga. Jika persyaratan tersebut dilanggar oleh perusahaan, maka terjadi bank default dan hal tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Tujuan yang ke-10 yaitu memeriksa apakah perjanjian liabilitas jangka pendek di dalam neraca atau laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia, yaitu ETAP, PSAK, dan IFRS. Misalnya, jika perusahaan punya kredit jangka pendek dari bank atau mempunyai utang leasing atau sewa, maka dalam catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan antara lain yaitu yang pertama plafon kredit, yang kedua jangka waktu kredit, yang ketiga tingkat bunga, yang keempat jaminan kredit, yang kelima pengembalian kredit dan pembayaran bunga apakah dalam rupiah atau mata uang asing, yang keenam nilai tunai aset dalam rangka sewa guna, yang ketujuh jenis leasing, dan yang kedelapan jangka waktu leasing. Prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas liabilitas jangka pendek. Dalam hal ini, auditor dapat menggunakan internal control questionnaires, flowchart, atau penjelasan naratif. Karena utang usaha merupakan bagian dari siklus pembelian, utang usaha, dan pengeluaran kas, maka bisa digunakan internal control questionnaires untuk pembelian, utang usaha, dan pengeluaran kas. Jika dari evaluasi internal kontrol atas liabilitas jangka pendek, auditor menyimpulkan bahwa internal kontrolnya baik atau berjalan efektif, maka substantif tes atas liabilitas jangka pendek bisa dikurangi. Dengan perkataan lain, ruang lingkup pemeriksaan bisa dibatasi. 2. Minta rincian dari liabilitas jangka pendek, utang usaha maupun liabilitas lainnya. Kemudian periksa voting dan cocokkan saldonya dengan saldo liabilitas jangka pendek di buku besar. Harus diingat bahwa rincian-rincian tersebut harus disiapkan oleh klien. Tugas auditor adalah memeriksa rincian tersebut, bukan menyusun rincian. Jika rincian yang diberikan tidak cocok dengan saldo buku besar atau terdapat kesalahan voting, maka auditor harus mengembalikan rincian tersebut kepada klien untuk memperbaiki. Selain rincian utang usaha, yang harus diminta dari klien adalah rincian biaya yang masih harus dibayar, liabilitas lain-lain, utang pajak, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk utang usaha, cocokkan saldo masing-masing supplier dengan saldo menurut subsidiary ledger utang usaha. Jika jumlah supplier banyak, misalkan 100 supplier, dan internal kontrol klien baik, maka pencocokan ke subledger bisa dibatasi jumlahnya. Seandainya ditemukan perbedaan antara saldo di rincian utang usaha dan saldo di subledger utang usaha,
harus diminta agar klien yang mencari penyebab perbedaan tersebut. Yang keempat, secara test basis atau sampling, periksa bukti pendukung dari saldo utang kepada beberapa supplier. Perhatikan apakah angkanya cocok dengan purchase requisition, purchase order, receiving report, dan supplier invoice. Periksa juga perhitungan matematis dari dokumen-dokumen tersebut dan otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang. Yang kelima, seandainya terdapat monthly statement of account dari supplier, maka harus dilakukan rekonsiliasi antara saldo utang menurut statement of account tersebut dengan saldo subsidiary ledger utang. Yang keenam, pertimbangan untuk mengirim konfirmasi kepada beberapa supplier yang saldonya besar maupun yang saldonya tidak berubah sejak tahun sebelumnya. Auditor tidak harus mengirim konfirmasi utang usaha, karena sumber pencatatan utang usaha berasal dari luar perusahaan, misalnya faktur dari supplier. Dan tujuan konfirmasi adalah untuk memeriksa keakuratan data akuntansi klien. Jadi, lain dengan konfirmasi piutang yang merupakan audit prosedur standar yang harus dilakukan oleh auditor. Apalagi jika sebagian besar supplier terbiasa untuk mengirim monthly statement of account, maka auditor hanya perlu mencocokkan saldo utang usaha menurut rincian dengan saldo menurut monthly statement of account tersebut. Yang ketujuh, pemeriksaan pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan untuk mengetahui apakah ada unrecord liabilities per tanggal laporan posisi keuangan dan untuk meyakinkan diri mengenai kewajaran saldo utang per tanggal laporan posisi keuangan. Caranya adalah dengan mereview buku pengeluaran kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Perhatikan apakah ada pembayaran-pembayaran di periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan yang menyangkut pembelian atau biaya untuk tahun yang diperiksa yang belum dicatat sebagai liabilitas jangka pendek per tanggal laporan posisi keuangan. Periksa juga notulen rapat direksi, pemegang saham, dewan komisaris. Untuk mengetahui apakah ada kewajiban perusahaan, misalnya pembagian bonus, yang baru akan dibayar di periode berikutnya dan belum dicatat sebagai liabilitas per tanggal laporan posisi keuangan. Auditor juga harus memeriksa bukti-bukti pembayaran di subsequent period yang berkaitan dengan kewajiban yang terjadi di tahun yang diperiksa. Yang kedelapan, seandainya ada utang kepada bank dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit overdraft, maka kirim konfirmasi ke bank. Periksa surat perjanjian kreditnya dan buatkan excerpt dari perjanjian kredit tersebut. Dan periksa otorisasi dari direksi untuk perolehan kredit bank tersebut. Kemudian yang kesembilan, seandainya ada utang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun yang akan datang, harus dikirim konfirmasi. Periksa perjanjian kreditnya dan periksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. Yang ke-10, seandainya ada utang leasing, periksa apakah pencatatannya sudah sesuai dengan standar akuntansi sewa. Dan apakah bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun yang akan datang sudah dicatat sebagai liabilitas jangka pendek. Yang ke-11, periksa perhitungan dan pembayaran bunga. Apakah sudah dilakukan secara akurat dan tie-up jumlah beban bunga tersebut dengan jumlah yang tercantum pada laporan laba rugi dan perhatikan juga aspek pajaknya. Yang ke-12, seandainya ada saldo debit dari utang usaha, maka harus ditelusuri. Apakah ini merupakan uang muka pembelian atau karena adanya pengembalian barang yang dibeli tetapi sudah dilunasi sebelumnya. Kalau jumlahnya besar harus direklasifikasi sebagai piutang. Yang ke-13, seandainya ada uang muka penjualan per tanggal laporan posisi keuangan, periksa bukti pendukungnya, dan periksa apakah saldo tersebut sudah diselesaikan di periode berikutnya, misalnya dengan mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli. Yang ke-14, seandainya ada kredit jangka panjang, harus diperiksa apakah bagian yang jatuh tempo 1 tahun yang akan datang sudah direklasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek. Yang ke-15, seandainya ada kewajiban dalam mata uang asing, periksa apakah saldo tersebut per tanggal laporan posisi keuangan telah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan posisi keuangan. Dan selisih kurs yang terjadi dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Yang ke-16, untuk utang PPh 21 dan PPN, periksa apakah utang tersebut sudah dilunasi pada periode berikutnya.
Seharusnya utang PPh 21 dan PPN per 31 Desember dilunasi di bulan Januari tahun berikutnya. Sedangkan untuk PPh badan harus diperiksa apakah pada waktu mengisi dan memasukkan SPT PPh badan, perusahaan telah membayar PPh 29 setoran akhir. Yang ke-17, periksa dasar perhitungan accrued expense yang dibuat oleh perusahaan, apakah reasonable dan konsisten dengan dasar perhitungan tahun sebelumnya. Selain itu harus diperiksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Perlu diketahui bahwa untuk memperkecil laba, bisa saja perusahaan memperbesar jumlah accrued expense-nya. Dengan memeriksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan, auditor bisa mengetahui apakah jumlah yang di-accrued betul-betul dibayar di tahun berikutnya dalam jumlah yang kurang lebih sama. Selain itu, bisa diketahui seandainya ada biaya-biaya tahun yang diperiksa yang belum dicatat di periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan, sehingga harus diusulkan audit adjustment-nya oleh auditor. Yang ke-18, periksa notulen rapat direksi, pemegang saham, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga untuk mengetahui apakah semua kewajiban yang tercantum dalam notulen dan perjanjian tersebut sudah dicatat per tanggal laporan posisi keuangan. Yang ke-19, kirim konfirmasi kepada penasihat hukum perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah perusahaan mempunyai masalah di bidang hukum yang memerlukan bantuan dari legal consultant atau lawyer. Misalnya ada tuntutan di pengadilan yang per tanggal laporan posisi keuangan prosesnya belum selesai. Seperti diketahui, proses peradilan memakan waktu yang cukup lama. Hal ini menyebabkan timbulnya contingent liabilities, yaitu liabilitas yang mungkin terjadi, mungkin juga tidak terjadi, tergantung pada kejadian dalam periode berikutnya. Berikutnya yang terakhir yang ke-20, penyajian liabilitas jangka pendek di laporan posisi keuangan. Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika yang A, entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal. Yang B, entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Yang C, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Yang D, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas sesuai dengan pilihan hak lawan, tidak berdampak terhadap klasifikasi liabilitas tersebut. Entitas mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Beberapa liabilitas jangka pendek, seperti utang dagang, beberapa akrual untuk biaya karyawan dan biaya operasi lain, merupakan bagian modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal entitas. Entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek, meskipun liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan. Siklus operasi normal sama diterapkan pada klasifikasi aset dan liabilitas entitas. Jika tidak dapat diidentifikasi secara jelas, maka siklus operasi normal entitas diasumsikan 12 bulan.